Halo anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang macam-macam data. Pengertian data itu sendiri, menurut Hasan tahun 2009, data adalah bentuk jamak dari datum. Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Jadi, data dapat diartikan sebagai suatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Menurut Widiantini tahun 2004, tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh gambaran suatu keadaan dan untuk dasar pengambilan keputusan. Menurut Hasan tahun 2009, data dapat dibagi dalam kelompok tertentu berdasarkan kriteria yang menyertainya. Misalnya, menurut susunan, sifat, waktu pengumpulan, dan sumber pengambilan. Macam-macam data yang pertama yaitu pembagian data menurut susunannya. Menurut susunannya, data terbagi atas data acak atau tunggal dan data berkelompok. Nah, yang pertama, data acak atau tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Contohnya, data nilai matematika kelas 5 SD Mekarsari sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok disusun dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Contoh, data nilai ulangan harian bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kemudian macam-macam data yang kedua ada pembagian data menurut sifatnya. Menurut sifatnya, data dibagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan, contohnya warna, jenis kelamin, dan status perkawinan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau hasil observasi atau suatu hal yang bisa dinyatakan dalam angka atau data kualitatif yang diangkakan. Contohnya tinggi badan, umur, berat badan. Kemudian macam-macam data yang ketiga ada pembagian data menurut waktu pengumpulannya. Menurut waktu pengumpulannya, data dibagi atas data berkala dan data cross-section. Yang pertama, data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Contoh, data perkembangan akademik siswa selama satu semester yang dikumpulkan setiap bulan. Kemudian, data cross-section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Contoh, data sensus penduduk 2020, data UN siswa SD tahun 2016, dan sebagainya. Kemudian macam-macam data yang keempat adalah pembagian data menurut sumber pengambilannya. Menurut sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Contohnya, wawancara langsung, praktek lapangan, dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan atau dokumen peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Contohnya data yang diperoleh dari sumber yang telah ada seperti buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam data yang kelima ada pembagian data menurut skala pengukurannya. Skala pengukuran adalah peraturan penggunaan notasi bilangan dalam pengukuran. Menurut skala pengukurannya, data dapat dibedakan atas 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal ini adalah data yang diberikan pada objek atau kategori hanya sekedar label atau kode saja. Data ini hanya mengelompokkan objek atau kategori ke dalam kelompok tertentu. Data ini mempunyai dua ciri, yaitu kategori data bersifat saling lepas atau satu objek hanya masuk pada satu kelompok saja, dan kategori data tidak disusun secara logis. Contoh data berskala nominal yaitu jenis kelamin manusia, 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan.
Sedangkan data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak yang tidak harus sama. Contoh, mengubah nilai ujian ke nilai prestasi sebagai berikut. Nilai A adalah dari rentang 80 sampai 100. Nilai B adalah dari 65 sampai 79. Nilai C adalah dari 55 sampai 64, nilai D adalah dari 45 sampai 54, dan nilai E adalah dari 0 sampai 44. Kemudian data interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori sama. Contoh penilaian angket. Jawaban A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan E sama dengan 5. Kemudian yang selanjutnya ada data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki sifat-sifat data nominal, data ordinal, dan data interval, dilengkapi dengan titik 0 mutlak dengan makna empiris. Karena terdapat angka 0, maka pada data ini dapat dibuat perkalian atau pembagian. Data rasio memiliki sifat dapat dibedakan, diurutkan, punya jarak, dan punya nol mutlak. Contoh, hasil lomba film perayaan Hari Pendidikan di Yogyakarta. Angka di kolom nomor adalah jenis data nominal. Angka di kolom kelas adalah jenis data ordinal. Angka-angka pada kolom nilai adalah jenis data interval. Dan angka-angka yang menunjukkan jumlah uang atau hadiah pada kolom hadiah adalah jenis data rasio. Nah, dari pembelajaran ini apakah anak-anak sudah paham? Tetap semangat dan rajin belajar ya.